Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 19. Malam makin larut dan keadaan sunyi sekali di istana itu dan sekitarnya. Para pelayan yang mendengar dari para pengawal, dengan muka pucat tinggal berkelompok di kamar seseorang di antara mereka, tidak berani membuka suara dan hanya saling pandang dengan mata penuh rasa takut. Para selir juga berkelompok di dalam kamar Pat Jiu Ka Aiong, agar terhibur dengan adanya Sui Liang pemuda yang tampan itu. Bahkan ada di antara mereka yang tanpa malu-malu membelai pemuda itu, memegang tangannya, mengusap dagunya, membereskan rambutnya. Akan tetapi mereka tidak berani berbuat lebih dari itu, dan tidak berani mengeluarkan suara. Juga para pengawal agaknya melakukan penjagaan dengan teliti dan hati-hati, tidak bersuara seperti biasanya kalau mereka melakukan penjagaan tentu diisi dengan senda gurau dan mengobrol. Kesunyian yang mengerikan itu tidak menyenangkan hati Pat Jiu Ka Aiong. Akan tetapi dia amat memerlukan kesunyian ini agar penjagaan dilakukan lebih tertib dan rapi pula. Dia merasa tersiksa dan diam-diam dia memaki musuh gelap itu. Kalau sampai tertawan, tentu akan dihukum dan disiksanya seberat mungkin. Tiba-tiba terdengar suara jeritan susul-menyusul yang datangnya dari dalam kamarnya. Pat Jiu Ka Aiong cepat melompat dan hanya dengan beberapa kali lompatan saja dia sudah menerjang masuk ke dalam kamarnya. Dilihatnya kelima orang selirnya menangis dan kelihatan gugup dan ketakutan, akan tetapi dua orang muda yang tadi terbelenggu di atas pembaringannya, seperti dua tusuk daging panggang yang dihidangkan di atas meja makan dan siap untuk diganyangnya, kini telah lenyap tanpa bekas. Apa yang terjadi? Keparat, diam semua. Jangan menangis, apa yang terjadi? 5 orang selir itu menjatuhkan diri berlutut dan seorang di antara mereka bercerita dengan suara gagap, ada, setan, hanya tampak bayangan berkelebat ke atas ranjang dan mereka berdua, tahu-tahu telah lenyap. Tolol! Pat Jiu Ka Aiong berkelebat keluar melalui jendela kamar yang terbuka, terus berloncatan memeriksa sampai dia bertemu dengan para pengawal di luar istana, namun dia tidak melihat jejak dua orang tawanan yang lenyap itu. Kalian tidak melihat orang masuk? Bentaknya kepada para pengawal. Tidak ada, Pangcu. Bodoh. Kalau tidak ada, bagaimana dua orang tawanan itu lenyap? Kagetlah para pengawal itu dan Pat Jiu Ka Aiong, dibantu oleh para pengawalnya lalu mengadakan pemeriksaan di dalam istana. Mula-mula timbul dugaannya bahwa tentu Lusan Lojin dan dua orang anaknya itu benar-benar mempunyai kawan-kawan di luar, buktinya kedua orang muda itu ditolong mereka. Akan tetapi ketika dia menjenguk ke dalam kamar tahanan, Lusan Lojin masih mengeletak pingsan di atas lantai. Cepat lakukan penjagaan tadi. Tutup semua jalan masuk. Bagi-bagi tenaga. Pat Jiu Ka Aiong memerintah dengan suara yang agak parau karena harus diakuinya bahwa jantungnya tergetar juga oleh rasa gentar menyaksikan sepak terjang musuh gelap yang aneh dan amat luar biasa itu. Setelah sekali lagi memeriksa sendiri dengan mempersiapkan tongkat di tangan, sampai tidak ada lubang yang tidak dijenguknya di dalam dan di sekitar gedungnya dan mendapatkan keyakinan bahwa tidak ada orang bersembunyi di dalam gedung, Pat Jiu Ka Aiong kembali ke dalam ruangan besar dan menanti dengan jantung berdebar. Malam telah makin larut dan musuh yang aneh itu telah mulai memperlihatkan bahwa musuh itu memang ada dengan menculik dua orang tawanan itu secara aneh. Biarpun 5 orang selirnya bukan ahli-ahli silat tinggi, namun 5 pasang mata tidak dapat melihat orang yang menculik pemuda-pemudi itu di depan hidung mereka, sungguh merupakan hal yang amat aneh. Pat Jiu Ka Aiong bergidik dan membalik-balik gudang ingatan di dalam otaknya. Siapakah Ratu Pulau Es? Apalagi dengan ratunya, dengan penghuni Pulau Es dia tidak pernah bertemu, kecuali satu kali dengan Han Tiong ketika memperebutkan Sintong. Dan di mana adanya Pulau Dongeng itu dia pun tidak tahu. Pertemuannya dengan Han Tiong tidak boleh dianggap permusuhan, dan andai kata ada yang sakit hati, kiranya sakit hati itu seharusnya datang dari dia, bukan dari pihak Pulau Es atau Han Tiong yang telah berhasil menangkan perebutan atas diri Sintong. Mengapa kini muncul tokoh rahasia yang mengaku bernama Ratu Pulau Es? Siapakah yang bermain-main dengan dia? Melihat sepak terjang orang rahasia ini, caranya membunuh ayam, dapat dipastikan bahwa orang itu kejam dan aneh, ciri seorang tokoh golongan hitam, bukan golongan putih yang selalu datang secara berterang. Siapakah tokoh golongan hitam yang memusuhinya? Tentu saja banyak, dan di antara mereka, yang paling menonjol adalah Kiam Mo Chai Lilioxi.
Wanita itukah yang kini datang mengganggunya? Hahaha. Dia tertawa keras-keras, hatinya menjadi besar. Mengapa dia takut? Andai kata Kiamo Chaili sendiri yang datang, dia pun tidak takut. Dan siapakah lain wanita di dunia Kang Ou yang lebih mengerikan daripada Kiamo Chaili? Iblis atau manusia, jantan atau betina, keluarlah dari tempat persembunyian. Hayo serbulah, aku Pajiu Kaiyong tidak takut kepada siapapun juga. Kalau kau diam saja, berarti kau pengecut hina dan penakut, hahaha. Karena merasa tersiksa oleh keadaan sunyi yang mengerikan itu, Pajiu Kaiyong berusaha mengusir rasa takutnya dengan teriakan keras ini yang tentu saja didengar oleh semua penghuni gedung itu. Dan agaknya, sebagai sambutan atas tantangannya, tiba-tiba terdengar suara ayam jagonya yang berada di belakang, di kandang ayam, berkeruyuk keras sekali. Hahaha. Pajiu Kaiyong tertawa mendengar ayamnya sendiri yang menjawab, akan tetapi tiba-tiba dia terkejut dan mukanya berubah. Keruyuk ayamnya itu berhenti setengah jalan dan terputus oleh suara. Kok, suara ayam kesakitan. Suara ini disusul suara berkotek riuh dari ayam-ayam betina di dalam kandang, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu mereka akan tetapi suara berkotek ini pun berhenti setengah jalan dan berkali-kali terdengar suara, kok, suara ayam dicekik atau dihentikan suara dan hidupnya. Keparat. Pajiu Kaiyong yang bermuka merah saking marahnya itu sudah meloncat keluar dan langsung lari ke kandang. Hampir dia bertubrukan dengan dua orang pengawal yang juga mendengar keanehan di kandang itu. Kini dengan sebuah obor yang dipegang oleh pengawal, mereka bertiga memeriksa kandang dan di bawah sinar obor tampaklah oleh mereka bahwa 20 ayam yang berada di kandang itu, jantan, betina, semua telah tewas dengan leher putus. Darah merah muncrat kemana-mana, membuat lantai dan dinding kandang itu menjadi merah mengerikan. Jahanam. Pajiu Kaiyong memaki dan mereka bertiga sejenak menjadi seperti arca memandang ke dalam kandang. Sunyi di situ, bahkan tidak ada angin berkelisik, membuat suasana menjadi menyeramkan. Ngeoong. Suara kucing yang tiba-tiba terdengar ini yang membuat mereka tersentak kaget dan memandang ke atas genting. Si putih satu-satunya kucing peliharaan di gedung itu, berkelebat melompat sambil menggereng, seolah-olah menghadapi musuh dan marah. Akan tetapi gerengannya terhenti tiba-tiba dan Pajiu Kaiyong cepat melompat ke kiri ketika ada benda jatuh dari atas genteng menimpanya. Bu! Ketika pengawal yang membawa obor mendekat, ternyata yang terjatuh itu adalah bangkai kucing si putih yang baru saja mengeong tadi. Jahanam! Pajiu Kaiyong memaki untuk kedua kalinya dan tubuhnya sudah melayang ke atas genting, diikuti oleh dua orang pengawalnya. Melihat betapa obor yang dipegang pengawal itu tidak padam ketika dia meloncat ke atas genting membuktikan bahwa pengawal itu sudah memiliki ginkang yang hebat. Akan tetapi kembali ketiganya termangu-mangu di atas genting karena tidak tampak bayangan seorang manusia pun. Keadaan sunyi. Sunyi sekali, terlampau sunyi seolah-olah gedung itu telah berubah menjadi tanah kuburan. Hang-hang. Huk-huk-huk. Riuhlah suara 3 ekor anjing peliharaan gedung itu menggonggong dan menyalak-nyalak di sebelah kanan gedung. Suara ini mengejutkan mereka, apalagi suara gonggongan mereka yang riuh rendah itu tiba-tiba ditutup dengan suara, kaing. Nguik, nguik, nguik. Dan suasana menjadi sunyi kembali, lebih sunyi dari tadi sebelum terdengar gonggongan anjing-anjing itu. Berdebah. Pajiu Kaiyong melompat dari atas genting. Tidak dapat disusul oleh dua orang pengawalnya itu saking cepatnya dan sebentar saja dia sudah tiba di sebelah kanan gedungnya, di kandang anjing. Seperti sudah dikhawatirkannya, 3 ekor anjing itu sudah menggeletak mati dengan leher hampir putus dan darah mengalir di bawah bangkai mereka. 3 orang pengawal yang terdekat sudah tiba pula dan mereka saling pandang dengan muka berubah pucat. Seperti terngiang di telinga Pajiu Kaiyong suara Lusan Lojin ketika membacakan isi surat, malam ini. Semua makhluk hidup yang tinggal di rumah Pajiu Kaiyong, dari binatang sampai manusia, akan kubasmi habis. Semua binatang peliharaannya, ayam, kucing, dan anjing, sudah mati semua dan sekarang tentu tiba gilirannya manusianya. Teringat akan ini, Pajiu Kaiyong cepat berkata, suaranya sudah mulai gemetar, cepat, semua berkumpul denganku di dalam gedung. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh jeritan-jeritan di sebelah luar dan di depan gedung itu. Mereka cepat berlari menuju ke depan gedung dan tampaklah oleh mereka 2 orang pengawal yang berjaga di luar sudah menggeletak tak bergerak di atas tanah. Ketika seorang pengawal yang membawa obor mendekat,
Pat Jiu Kaiong melihat bahwa dua orang pengawalnya yang terlentang itu telah tewas dengan mata melotot dan dari mata, hidung, telinga, dan mulut keluar darah hitam sedangkan di dahi mereka itu tampak jelas cap jari tangan yang kecil panjang, 3 buah banyaknya dan mudah dilihat bahwa itu adalah tanda jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Begitu dalam gambar jari itu sampai garis-garisnya tampak. Kurang ajar. Mari kita berkumpul semua. Akan tetapi kembali terdengar pekik mengerikan dari sebelah kiri gedung. Mereka kembali berlari-lari ke tempat itu dan melihat 3 orang pengawal lain sudah menjadi mayat dalam keadaan yang sama seperti 2 orang korban pertama. Segera tersusul pula pekik-pekik mengerikan itu dari belakang gedung. Pat Jiu Kaiong dan 3 orang pengawalnya ini, termasuk pengawal kepala si brewok, mengejar ke belakang dan 4 orang pengawal sudah menggeletak tewas dalam keadaan mengerikan, persis seperti yang lain. Dalam sekejap mata saja 9 orang pengawal telah tewas. Mereka itu berada di depan, di sebelah kiri, di belakang gedung, akan tetapi kematian mereka susul menyusul begitu cepatnya, seolah-olah banyak musuh yang datang dari berbagai jurusan. Namun, biarpun mulutnya tidak menyatakan sesuatu, Pat Jiu Kaiong maklum bahwa tanda dari jari tangan itu dibuat oleh jari tangan yang sama, dan bahwa pembunuhnya itu hanya 1 orang saja, seorang yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa sehingga para pengawal itu agaknya sama sekali tidak mampu melakukan perlawanan. 3 orang pengawal saling pandang dengan muka pucat. Melihat muka mereka, Pat Jiu Kaiong menjadi penasaran dan merah sehingga timbul kembali keberaniannya yang tadi agak berkurang karena jerih. Dia berteriak memaki, "Jahanan pengecut! Hayo keluarlah dan lawan aku Pat Jiu Kaiong." Setelah dia mengeluarkan kata-kata ini dengan suara nyaring, keadaan menjadi sunyi sekali, sunyi yang amat menggelisahkan dan menyeramkan, seolah-olah dalam kegelapan dan kesunyian malam itu tampak mulut iblis menyeringai dan menanti saat untuk menerkam dan mencabut nyawa. Pat Jiu Kaiong makin penasaran. Dia sendiri adalah seorang manusia yang dikenal sebagai iblis, jarang menemui tandingan dan ditakuti banyak orang dari semua golongan. Akan tetapi malam ini dia, Raja Pengemis yang menjadi ketua Pat Jiu Kaipang yang terkenal, memiliki anggota ratusan orang banyaknya, seorang di antara datuk kaum sesat atau golongan hitam yang ditakuti orang, dia dipermainkan orang. Dan orang itu, kalau melihat namanya sebagai ratu tentulah seorang wanita. Apalagi dia melihat bahwa bekas jari tangan di dahi para korban itu pun jari tangan wanita yang kecil meruncing. Pengecut benar dia. Katanya kepada 3 orang pengawalnya yang diam-diam telah kehilangan separuh dari nyali mereka. Kita harus menggunakan pancingan. Biar aku mengintai dari atas, kalian berjalan-jalan di sini. Kalau dia muncul menyerang, aku tentu dapat melihatnya dan aku akan meloncat turun. Bersiaplah kalian. Setelah berkata demikian, dengan gerakan ringan seperti seekor kelelawar, Pat Jiu Kaiong melompat ke atas genteng dan mendekam di wungan sambil mengintai. Dia melihat 3 orang pengawalnya itu masing-masing telah mencabut senjata mereka. Si brewok menggunakan sebatang tombak panjang yang ujungnya berkait, orang kedua mengeluarkan golok besar dan orang ketiga sebatang pedang. Mereka berdiri saling membelakangi dan mata mereka memandang tajam ke depan, telinga mereka memperhatikan setiap suara. Akan tetapi sunyi saja sekeliling tempat itu. Tiba-tiba Pat Jiu Kaiong melihat sesosok bayangan melayang turun dari atas pohon. Celaka pikirnya. Kiranya si laknat itu bersembunyi di dalam pohon yang tumbuh di depan gedung. Bayangan itu sukar dilihat bentuknya karena cepat sekali gerakannya, tahu-tahu telah berada di depan si brewok. 3 orang pengawal itu menggerakkan senjata, akan tetapi anehnya, tampak oleh Pat Jiu Kaiong betapa 3 buah senjata mereka itu telah berpindah tangan. Entah bagaimana caranya karena dari atas genteng itu dia tidak dapat melihat jelas. Yang dia ketahuinya hanyalah betapa 3 orang pengawalnya itu kini lari ketakutan. Hik. Suara ketawa ini membuat bulu tengkuk Pat Jiu Kaiong berdiri dan dia melihat sinar-sinar menyambar ke arah 3 orang pengawal yang lari, melihat mereka roboh dan memekik, terjungkal tak bergerak lagi karena punggung mereka ditembus oleh senjata mereka masing-masing. Keparat jangan lari kau. Pat Jiu Kaiong sudah melayang turun dan tongkatnya sudah diputar-putar. Akan tetapi bayangan itu melesat dan lenyap dari tempat itu. Pat Jiu Kaiong menoleh ke kanan-kiri, akan tetapi tidak tampak gerakan sesuatu. Dia makin penasaran. Dihampirinya 3 orang pengawalnya. Mereka telah tewas dan hanya mereka bertiga yang tidak dicap dahinya dengan 3 buah jari tangan hitam akan tetapi kematian mereka cukup mengerikan.
Tombak golok dan pedang itu menembus punggung pemilik masing-masing sampai ujungnya keluar dari hulu hati. Dan sambitan 3 buah senjata yang berlainan bentuknya itu dilakukan secara berbareng dari jarak yang cukup jauh, tepat mengenai 3 sasarannya yang sedang berlari. Hal ini saja membuktikan pula betapa hebatnya kepandaian orang aneh itu mendadak Pak Jiu Kaiong tersentak kaget. Di dalam gedung. Betapa tololnya dia. Semua pengawalnya yang berjumlah 12 orang telah tewas semua. Tentu sekarang musuh itu masuk ke dalam gedung untuk membunuh orang-orang di dalam gedung. Secepat kilat dia meloncat dan lari memasuki gedung. Benar saja, terdengar pekik susul menyusul dan begitu melewati pintu depan, dia sudah melihat para pelayannya telah menjadi mayat dan berserakan di sana-sini. Cepat dia lari ke dalam kamarnya dan dengan mata terbelalak dia melihat 5 orang selirnya telah mati semua, dahi mereka juga ada bekas tanda tapak 3 jari tangan dan semua lubang di muka mereka mengalirkan darah hitam. Sunyi sekali di dalam gedung itu, kesunyian yang penuh rahasia. Lusan Lojin. Pak Jiu Kaiong teringat dan dia cepat lari ke dalam tempat tahanan, hanya untuk melihat bahwa kakek itu pun telah tewas dan di dahinya terdapat pula tanda tapak 3 jari tangan dan semua lubang di muka mereka mengalirkan darah hitam. Kini dia benar-benar bingung. Jelas bahwa musuh ini bukanlah kawan Lusan Lojin seperti yang disangkanya semula. Makin bingunglah dia dan dia lari pula ke dalam ruangan besar di mana dia tadi makan minum dengan Lusan Lojin dan 2 anaknya, di mana dia tadi menanti datangnya musuh rahasia. Dan begitu memasuki ruangan itu, dia tertegun. Ruangan itu kini terang sekali, agaknya ada yang menambah lampu penerangan. Ketika dia melihat, benar saja bahwa di situ terdapat banyak lampu, banyak sekali karena agaknya semua lampu penerangan dibawa dan dikumpulkan di ruangan itu. Dan di atas kursinya yang tadinya ditinggalkan kosong, kini tampak duduk seorang wanita. Di depan wanita itu, juga duduk di atas kursi, tampak seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang memandangnya dengan mata penuh selidik. Wanita itu cantik, pakaiannya mewah dan indah, anak itu pun tampan dan bersih serta mewah pakaiannya. Wanita itukah yang membunuh semua orang di gedungnya? Tak mungkin agaknya. Wanita itu usianya paling banyak 35 tahun, cantik dan kelihatan halus gerak-geriknya, hanya sepasang matanya mengeluarkan sinar yang aneh dan dingin sekali. Ibu, dia inikah orangnya? Tiba-tiba anak kecil itu bertanya, suaranya nyaring, memecahkan kesunyian yang sejak tadi mencekam. Benar, dialah si bedebah Pak Jiu Kaiong. Wanita itu berkata, suaranya halus akan tetapi dingin menyeramkan. Kalau begitu, mengapa ibu tidak lekas membunuhnya? Wanita itu tersenyum dan wajah yang cantik itu makin cantik, akan tetapi juga makin dingin menyeramkan, kemudian bangkit berdiri perlahan-lahan. Kau lihat sajalah ibumu menundukkan si jembel busuk ini. Wanita itu ternyata bertubuh tinggi ramping dan ketika melangkah maju, tampak gerakan kedua kakinya lemah lembut. Pak Jiu Kaiong sudah dapat menguasai hatinya dan timbul keberaniannya setelah melihat bahwa orang itu hanyalah seorang manusia biasa, wanita yang kelihatan lemah pula, bukan seorang iblis yang menyeramkan sama sekali. Siapakah engkau? Siapa pembunuh orang-orangku dan apa hubunganmu dengan Ratu Pulau Es yang mengancamku? Wanita itu kini tiba di depan Pak Jiu Kaiong sehingga Raja Pengemis ini dapat mencium bau harum semerbak yang keluar dari rambut dan pakaian wanita itu. Akulah Ratu Pulau Es, aku pula yang telah membunuh semua makhluk hidup di dalam gedungmu, semua telah kubunuh kecuali engkau, Pak Jiu Kaiong. Aku harus membunuhmu perlahan-lahan, menyiksamu sampai puas hatiku. Mendengar ancaman ini, Raja Pengemis yang biasanya berhati kejam dan keras itu, menjadi berdebar juga. Akan tetapi kemarahannya melenyapkan semua rasa jerih dan dia membentak, perempuan sombong. Siapakah engkau dan mengapa engkau memusuhi Pak Jiu Kaiong? Pak Jiu Kaiong, agaknya kejahatanmu sudah begitu bertumpuk-tumpuk sehingga engkau tidak dapat mengenal korban-korbanmu lagi. Pandanglah aku baik-baik dan kumpulkan ingatanmu. Lupakah kau apa yang terjadi di kaki pegunungan Jenghawasan 10 tahun yang lalu? Pak Jiu Kaiong memandang dan terbayanglah peristiwa di Jenghawasan sebelum dia naik ke puncak gunung itu untuk mencari Sintong. Kini dia dapat mengenal wajah ini, wajah cantik yang pernah merintih-rintih dan memohon pembebasan, namun yang dia permainkan secara kejam. Kau. Cap Shisin Hiap. Tanyanya ragu-ragu. Benar. Aku adalah anggota paling muda dari Cap Sasin Hiap. 12 orang suhengku telah kau bunuh. Ingatkah sekarang kau? Pak Jiu Kaiong tertawa.
Hatinya lega. Kalau hanya wanita muda itu, yang telah diperkosanya dan yang hanya menjadi orang ke-13 dari Cap Sasin Yap, perlu apa dia takut? Biar perempuan ini agaknya telah memperdalam ilmunya selama 10 tahun ini, akan tetapi perlu apa dia takut? Hahaha, kiranya engkaukah ini, manis? Tentu saja aku masih ingat kepadamu, siapa bisa melupakan kenang-kenangan manis selama 3 hari itu? Hahaha, betapa mesranya. Jahanam. Kematian sudah di depan mata dan kau masih berlaga? Pat Jiu Kaiong, aku telah datang dan rasakanlah pembalasanku, aku akan membuat kau menyesal mengapa kau pernah dilahirkan ibumu. Perempuan sombong, mampuslah. Pat Jiu Kaiong sudah menerjang dengan tongkatnya melakukan penyerangan dengan dahsyat, menusukkan tongkatnya yang tentu akan menembus dada wanita itu kalau tidak dapat wanita itu mengebutkan ujung lengan bajunya menangkis. Trak! Tongkat itu menyeleweng dan terkejutlah Pat Jiu Kaiong. Ternyata lawannya ini benar-benar telah memperoleh kemajuan hebat dan telah memiliki sinkang yang tak boleh dipandang ringan. Tentu saja. Wanita itu bukan lain adalah Tekuat Lin yang selama 10 tahun ini menjadi istri atau permaisuri Raja Pulau Es, Han Tiong yang sakti. Wanita ini selama 10 tahun telah menggembleng diri di bawah petunjuk suaminya yang amat mencintainya. Bahkan suaminya telah menurunkan ilmu-ilmu yang khusus untuk menghadapi ilmu tongkat Pat Jiu Kaiong dan ilmu mujizat Hiat Chiang Hoatsut dari Raja Pengemis ini atas permintaan Tekuat Lin. Karena itu, biarpun ada sebatang pedang menempel di punggungnya, Tekuat Lin tidak menggunakan senjata melainkan ujung lengan bajunya untuk menghadapi tongkat dan memang kedua ujung lengan baju ini yang merupakan sepasang senjata yang dilatihnya khusus untuk mengatasi tongkat Raja Pengemis itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Tekuat Lin menggunakan kesempatan selagi Han Tiong pergi menyerbu Pulau Neraka, untuk meninggalkan Pulau Es. Hal ini sudah bertahun-tahun dia cita-citakan. Dia menjadi istri Han Tiong hanya karena ingin mewarisi ilmu kepandaiannya, akan tetapi setelah menjadi permaisuri, dia pun ingin memiliki pusaka Pulau Es dan benda-benda berharga lainnya. Maka dia menanti kesempatan baik untuk meninggalkan pulau, tentu saja meninggalkan untuk selamanya karena pada hakikatnya dia tidak suka tinggal di pulau itu. Siapa suka tinggal di Pulau Es yang membosankan itu, jauh dari dunia ramai? Pergilah dia mengajak putranya, Han Buhong, meninggalkan Pulau Es sewaktu suaminya tidak ada, membawa pusaka Pulau Es. Dengan alasan akan menyusul suaminya yang menyerbu Pulau Neraka, tidak ada seorang pun berani menghalangi kepergiannya dan akhirnya, dengan kepandaiannya yang sudah tinggi, dia berhasil mendarat. Berbulan-bulan dia menyelidiki dan akhirnya dia dapat menemukan tempat tinggal musuh besarnya di lereng Hengsan. Dia mengajak putranya dan setelah menyembunyikan putranya, dia menyelidiki istana Raja Pengemis itu. Melihat Sui Liang dan Sui Nio, dia tertarik sekali, maka dia menculik mereka dan membawa mereka ke dalam hutan di mana Buhong menanti ibunya. Kalian kuselamatkan dengan maksud untuk mengangkat kalian berdua menjadi muridku, dia berkata tanpa banyak cerita lagi. Tinggal kalian pilih, mati atau hidup. Kalau ingin mati, kalian semestinya mati karena kalian berada di gedung Pat Jiu Kaiong. Karena sekarang belum malam, maka kalian belum mestinya dibunuh dan karenanya boleh pula ku keluarkan dari sana. Kalau kalian ingin hidup harus suka menjadi muridku. Bagaimana? Tentu saja dua orang muda itu ingin hidup dan segera berlutut di depan calon Subo, ibu guru, mereka. Harap Subo sudi menolong ayah kami. Kata Sui Liang. Kalian tinggal saja di sini menemani sute kalian ini. Tentang ayahmu, kita lihat saja nanti. Tekuat Lin meninggalkan dua orang murid itu bersama puternya, kemudian mulailah dia turun tangan membunuh-bunuhi semua binatang peliharaan gedung Raja Pengemis itu lalu membunuhi semua pengawal, pelayan, selir dan juga Lusan Lojin dibunuhnya karena dia sudah berjanji akan membunuh semua orang di dalam gedung itu, apalagi dia tahu bahwa kalau tidak dibunuh, kakek itu tentu akan menjadi penghalang baginya mengambil murid Sui Liang dan Sui Nio yang menarik hatinya. Akhirnya dia keluar dari gedung, menyuruh kedua orang muridnya menanti di hutan. Akhirnya bersama putranya, dia dapat berhadapan dengan musuh besarnya itu setelah membunuh semua orang di dalam gedung. Han Buong anak laki-laki yang baru berusia 10 tahun itu, duduk di kursi dan menonton pertandingan dengan mata terbelalak dan jarang berkedip. Dia sama sekali tidak merasa takut atau khawatir. Dia percaya penuh kepada kelihayan ibunya dan memang sejak kecil anak ini memiliki keberanian luar biasa dan kekerasan hati yang amat aneh bagi seorang anak sebesar itu.
Melihat kekejaman-kekejaman yang terjadi, dia tidak pernah merasa ngeri, bahkan merasa gembira. Barulah hati Pak Jiu Kayong terkejut sekali setelah selama 50 jurus dia mainkan tongkatnya dia tidak mampu menembus pertahanan sepasang ujung lengan baju lawannya. Bahkan lawannya terkekeh-kekeh mengejeknya dan dia pun lawannya hanya mainkan ujung lengan baju, namun ternyata tongkat yang biasanya dia andalkan itu sama sekali tidak berdaya. Keparat, mampuslah! Tiba-tiba Pak Jiu Kayong berseru keras, disusul dengan gerengan dahsyat yang menggetarkan seluruh ruangan itu. Han Buong terpelanting jatuh dari kursinya, akan tetapi bocah ini sudah duduk bersila dan mengatur pernapasan, menutup pendengaran. Ternyata sekecil itu, Buong telah digembleng hebat oleh ayahnya sehingga dengan dasar latihan Sinkang Inti Salju, dia kini mampu menulikan telinga dan menghadapi Auman Sai Chu Hokang dari Pak Jiu Kayong. Padahal lawan yang tidak begitu kuat Sinkangnya, mendengar Auman Sai Chu Hokang yang berdasarkan Kaikang yang amat kuat ini, sudah akan roboh. Sementara itu, Te Kuat Lin yang melihat puteranya dapat menyelamatkan diri, sudah mengeluarkan suara terkekeh-kekeh dan lawannya terkejut bukan main karena dari suara ini keluar getaran yang menghancurkan ilmunya bahkan menyerangnya dengan hebat. Terpaksa dia menghentikan Auman Sai Chu Hokang dan mempercepat gerakan tongkatnya dengan ilmu tongkat Patmotung Hoat, ilmu tongkat 8 iblis, yang dahsyat. Bersambung ke bab 20.